Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Bapak Dr. Aziz Wahab BAMAG, yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah perbandingan madhab Bapak Solihin, dan teman-teman kelas 6A Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang metode istinbat Majelis Ulama Indonesia. Sebelum itu perlu kita ketahui, pengertian dari istinbat adalah suatu proses intelektual dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mengekstraksi atau mengeluarkan hukum dari sumber-sumber syariah, terutama Al-Quran dan hadis. Secara istilah, istinbat dapat didefinisikan sebagai upaya seorang mujtahid atau ahli hukum Islam untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syar'i dari nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Umumnya istinbat mencakup analisis mendalam terhadap teks-teks suci serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini, istinbat juga memiliki kesamaan dengan ijtihad, yang juga merupakan proses penalaran untuk menentukan hukum berdasarkan dalil-dalil syar'i. Adapun metode istinbat yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan fatwa dan pedoman hukum Islam di Indonesia. Dalam menjalankan tugas, MUI menggunakan metode istinbat hukum yang bermacam-macam dan beragam, yang dirancang untuk menjawab berbagai permasalahan hukum yang dihadapi umat Islam di Indonesia. Metode ini tidak hanya mengandalkan teks-teks suci seperti Al-Quran dan hadis, tetapi juga melibatkan pendekatan yang lebih luas, termasuk pertimbangan-pertimbangan dari berbagai madhab dan ijtihad secara kolektif. Metode istinbat yang dianut oleh Majelis Ulama Indonesia berdasarkan pada 3 pendekatan utama, yaitu nas qat'i, nas qauli, dan nas manhaji. Pendekatan nas qat'i digunakan ketika ada dalil yang jelas dari Al-Quran atau hadis yang dapat diterapkan pada suatu masalah. Dalam hal ini, fatwa yang dikeluarkan bersifat final dan tidak bisa diganggu-gugat. Namun jika tidak ada dalil yang jelas, MUI akan beralih ke pendekatan qauli, yaitu merujuk pada pendapat para ulama dari berbagai mazhab. Kemudian pendekatan manhaji meliputi analisis metodologis yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi, yang dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia melakukan kajian terhadap
pendapat-pendapat ulama terdahulu dan mempertimbangkan konteks sosial serta kebutuhan masyarakat saat ini. Proses ini mencakup diskusi mendalam di antara anggota fatwa MUI untuk mencapai kesepakatan yang komprehensif. Metode istinbat Majelis Ulama Indonesia dapat diterapkan dalam mengeluarkan fatwa dan keputusan hukum Islam. Metodenya ada 4, yaitu yang pertama metode bayani. Metode bayani ini adalah pendekatan yang mengutamakan bahasa dan makna analisis teks. Dalam metode ini Majelis Ulama Indonesia berusaha memahami konteks dan makna dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan jelas dan seksama. Pendekatan ini juga penting untuk memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan sesuai dengan tujuan dan maksud asli dari teks-teks suci tersebut. Metode istinbat yang kedua yaitu metode taklili. Metode ini melibatkan penalaran logistik untuk menarik kesimpulan hukum berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam Islam. Di dalamnya terdapat sub metode seperti analogi yang dalam bahasa Arabnya kita sebut dengan kias, ihtisan, preferensi, dan juga ilhaq, penggabungan. Kias digunakan untuk membandingkan kasus baru dengan kasus yang sudah ada dalam hukum Islam, sedangkan ihtisan memberikan keleluasaan untuk memilih pendapat yang lebih baik jika terdapat beberapa pilihan. Kemudian metode istinbat MUI yang ketiga ialah kita sebut dengan metode istislahi. Metode ini menggunakan pendekatan yang ditekankan pada kemaslahatan umum umat Islam di Indonesia. Dalam hal ini fatwa yang dikeluarkan harus mempertimbangkan kemanfaatan dan kemudaratan bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, keputusan hukum tidak hanya didasarkan pada teks tetapi juga pada dampaknya terhadap kehidupan umat Islam di Indonesia. Kemudian metode istinbat Majelis Ulama Indonesia yang terakhir kita sebut dengan metode Short al-Zari'ah, yang mana metode ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian atau bahaya akibat suatu tindakan. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia akan mempertimbangkan potensi risiko dari suatu keputusan hukum sebelum mengeluarkan fatwa. Kesimpulannya, istinbat adalah proses pengumpulan hukum Islam dari sumber-sumber syariah yang bertujuan untuk memberikan panduan hukum yang relevan dengan kebutuhan umat. Dalam konteks Majelis Ulama Indonesia, istinbat menjadi pendekatan penting untuk menghasilkan hukum-hukum atau fatwa-fatwa yang tidak hanya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.